Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yohanes Sukarana dengan NIM 059 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan materi tentang submateri aplikasi persamaan diferensial ordo 2 dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu tentang aplikasinya atau penerapan dari persamaan diferensial ordo 2 di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu khususnya dalam rangkaian listrik yang kita akan bahas khususnya pada hari ini, yaitu rangkaian listrik LC seri. Nah, sebelum itu kita akan mengingat kembali materi-materi yang kemarin, yaitu kita sudah belajar tentang mencari solusi dari persamaan diferensial ordo 2 yang homogen dengan cara menjumlahkan solusi homogen dan juga solusi partikulernya atau yang tak homogennya. Dimana kalau kita ada dua metode, koefisien tak tentu dan juga variasi parameter. Untuk yang menyelesaikan yang solusi homogennya, kita bisa menggunakan apa namanya persamaan karakteristiknya, ya, dengan cara membentuk persamaan kuadrat. Kita cari akar-akarnya. Kemudian ada tiga kondisi akar yang pertama akar yang berbeda, cuman akar yang kembar dan juga akar yang imajiner. Jadi masing-masing mempunyai solusinya. Nah, kita perhatikan kembali, kita mengingat kembali, dan semua itu kita akan gunakan di materi kali ini untuk bisa mengaplikasikannya dan menemukan persamaan umum dari rangkaian resonansi LC seri pada hari ini yang kita bahas. Nah, di sini kita sudah melihat pada layar, itu merupakan suatu bentuk contoh gambar dari rangkaian resonansi LC yang seri. Sebenarnya ada beberapa, ada LC, ada RLC, ada RL, dan lain sebagainya mungkin. Nanti di sini kita bahas hanya LC saja, yaitu yang hanya ada induktor L-nya dan juga kapasitor C. Kalau dia di RLC itu ada tambahan satu lagi yaitu resistornya, lambangnya adalah R. Jadi di sini kita hanya melibatkan L dan C-nya, dan juga satunya adalah E, yaitu sumber baterai. Nah, di sini juga ada persamaan, yaitu di mana E-nya adalah sumber baterai atau sumber tegangan dengan menjumlahkan VL ditambah dengan VC-nya, di mana VL merupakan tegangan induktor L dan juga VC merupakan tegangan kapasitor C. Nah, untuk mencari VL dan VC, untuk VL kita bisa mencarinya dengan yaitu L dikali perubahan dari kuat arus listrik terhadap waktu T. Sehingga dalam otomatis bisa dituliskan L dikali DI per DT, di mana I merupakan kuat arus listrik di dalam fisika. Kalau VC merupakan tegangan kapasitor C, yaitu seper C dikali integral I dt. Nah, perlu juga kita perhatikan bahwa nanti kita bisa menggunakan ini, yaitu I sama dengan dq per dt, mana kuat arus listrik sama dengan perubahan muatan dan kolom terhadap waktu T. Nah, maka setelah kita mengetahui VL VC, kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan warna biru tadi, yaitu E sama dengan VL plus VC, di mana VL-nya itu adalah L dikali DI per dt dan VC sama dengan seper C kali integral I dt. Nah, di sini untuk kita mempermudah pengerjaan, kita bisa menghilangkan tanda integralnya dengan cara menurunkan semua ruas, baik ruas kanan maupun ruas kiri terhadap T. Sehingga nanti didapatkan persamaan umum dari rangkaian resonansi LC seri, yaitu L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah seper C I sama dengan D per dt E. Nah, ini merupakan kunci persamaan umum dari rangkaian resonansi LC seri. Namun di sini kita akan membahas 4 kondisi yang mungkin terjadi di dalam rangkaian listrik LC yang seri. Nah, yang pertama itu adalah di saat E-nya sama dengan 0. Tadi kan E-nya sudah kita ketahui, E-nya adalah sumber baterai atau sumber tegangan yang satuannya volt. Nah, saat E-nya sama dengan 0, tentu ruas kanan itu bernilai 0, sehingga kita bisa memastikan bahwa persamaan itu merupakan PD ordo 2 yang homogen. Nah, untuk itu kita bisa dengan mudah mencari solusinya dengan membentuk persamaan karakteristiknya. Mungkin kita bisa sederhanakan kembali. Ini L-nya kita hilangkan, kita kalikan per L sehingga didapatlah persamaan baru D kuadrat I per dt kuadrat ditambah per CLI sama dengan 0. Dengan persamaan karakteristiknya yaitu kuadrat ditambah per CL sama dengan 0. Nah, di sini akar-akarnya itu kita dapatkan ternyata imajiner, yaitu plus minus I akar per CL. Nah, ingat kembali kalau kita merupakan akar-akar imajiner yaitu alpha plus minus I beta, maka solusinya adalah Y sama dengan E dipangkatkan alpha X dikali A cos beta ditambah B sin beta. Di mana di sini kita dapatkan alpha kan 0 ya, karena di sini tidak ditulis 0, dan betanya sama dengan akar seper CL. Sehingga solusinya yaitu
Y sama dengan A cos akar seper CLT ditambah B sin akar seper CLT. Kenapa di sini E pangkat alfa X-nya tidak ada? Karena kan di sini alfa 0. E di pangkat eksponensial dipangkat 0 kan 1 ya. Makanya tidak ditulis satunya. Nah, kemudian kita bisa melihat kasus yang lebih rumit lagi yang kedua, yaitu kasus saat E-nya bukan 0 lagi tetapi ya konstanta. Sehingga implikasinya maka PD yang kita dapatkan adalah persamaan diferensial order 2 yang non homogen karena ruas kanannya tidak berupa 0. Dari sini dalam hal ini kita berupa konstanta. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan umum dari rangkaian LC seri yang dalam muatan Q. Tadi kan kita sudah temukan dalam muatan I yang ini tadi, yang warna biru ini, dalam I, yaitu D kuadrat I per DT kuadrat. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk Q. Gimana caranya? Nah, caranya adalah di sini kita sudah dapat tentukan tadi ya rumus persamaan umumnya PD-nya dalam dalam bentuk I. Kita ubah karena di sini I-nya tadi sama dengan dQ per dt. Tadi yang di awal tadi adalah dq per dt, maka kita ubah aja semua i-nya itu kita substitusikan uh, menjadi dq per dt, sehingga didapatlah persamaannya adalah L d per dt dikalikan dq per dt ditambah seperti integral dq per dt dt sama dengan e, sehingga didapatlah persamaan yang baru yaitu L dikalikan d kuadrat q per dt kuadrat ditambah seperti c q sama dengan e. Nah, ini. Nah, setelah itu kita akan mencari solusinya menggunakan penjumlahan solusi homogen ditambah solusi partikulirnya. Kenapa? Karena di sini ruas kanannya kan bukan 0, sehingga di sini merupakan PDO2 yang non homogen. Nah, untuk itu kita bisa menemukan penyelesaian homogennya, yaitu kita cari D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 1 per CLQ sama dengan 0. Kita cari persamaan karakteristiknya dan juga karakternya. Di sini dengan sama dengan yang tadi, kita dapatkan akar-akarnya imajiner, yaitu plus minus I dikalikan akar seper CL. Jadi solusinya kita juga dengan mudah kita dapatkan, yaitu A cos akar seper CLT ditambah B sin akar seper CLT. Nah, di sini kita bisa lanjutkan lagi dengan mencari solusi dari homogennya atau partikulirnya. Nah, di sini karena dari persamaan ini kita dapatkan di sini konstan ruas kanannya I per L, ini kan konstanta ya. Kita pilih karena dia ruas kan konstanta, kita perhatikan tabel metode koefisien tertentu. Kita buka lagi bukunya, di situ ada tabel koefisien tertentu. Jika misalnya dia bentuknya polinom, maka pilih untuk apa namanya persamaan partikulernya itu seperti pada yang garis merah persegi ini. Itu. Karena sini konstanta, nah kita langsung saja di sini K0 karena dia konstanta. Kita pilih apa namanya? Persamaan partikulernya K0. Nah, sehingga kita tinggal cari turunan pertama keduanya. Karena turunan pertama dan keduanya 0, ya, turunan konstanta itu 0, kita tinggal dengan mudah kita tinggal substitusikan aja dalam persamaan. D kuadrat Q per D kuadrat kan 0. Di sini turunannya keduanya 0. Seperti L Q-nya tadi K0 sama dengan E per L. Didapatkan nanti K0 sama dengan EC. Nah, kemudian kita jumlahkan saja semuanya dari solusi homogen dan juga solusi tak homogennya. Maka solusi umum untuk kasus 2 ini adalah A cos akar seper CLT ditambah B sin akar seper CLT ditambah EC. Nah, kemudian yang ketiga, untuk kasusnya lebih rumit lagi, di mana E-nya itu dia bukan konstanta lagi seperti biasa, tetapi dia bentuknya E0 cos omega T. Jadi lebih rumit lagi karena kita ada cos di sini. Nah, dengan cara sama di sini dia PD-nya non homogen karena luas kanannya tidak nol. Nah, tentu kita bisa menyelesaikannya dengan penjumlahan dari solusi homogen dan solusi partikulernya. Nah, di sini pada layar ini itu solusi homogennya kita dapatkan seperti ini tadi, yaitu untuk akar-akarnya kan tadi L1,2 sama dengan plus minus I kali akar seper CL. Nah, sehingga solusi homogennya itu adalah A cos akar seperti LT ditambah B sin akar seperti LT. Atau kita bisa ubah bentuknya itu menjadi C cos akar seperti LT dikurangi kita. Nah, di sini kita misalkan lagi seperti CL itu seperti CL itu sama dengan omega 0 kuadrat. Nah, sehingga implikasinya omega 0 sama dengan akar seperti L. Nah, kita bisa ubah di sini karena omega 0 sama dengan
akar seperti L, maka di sini seperti L, akar seperti L kita bisa ubah jadi omega 0. Sehingga solusi homogennya menjadi C cos omega 0 T dikurangi T. Untuk yang tak homogennya, kita perhatikan di sini bahwa untuk ruas kanan kita punya E0 cos omega T per L. Kita dalam bentuk cos di sini. Kita lihat kembali tabel dari metode singkat tentunya, yaitu di mana saat kita mempunyai ruas kanannya yang bentuk Rx-nya bentuknya cos ataupun sin, kita bisa mengubahnya ke bentuk K cos omega X ditambah M sin omega X. Atau dalam buku lain juga bisa dituliskan A cos omega X ditambah B sin omega X. Dan kita bisa pilih jadinya QPT-nya atau persamaan partikulernya, yaitu K cos omega T ditambah M sin omega T. Kita cari turunan pertambahan keduanya. Di sini kita cari persamaannya dengan seperti biasa. Kita substitusikan, setelah kita temukan di sini, kita masukkan ke persamaan PD yang ini, yang bagian bawah ini, di mana turunan kedua, Q-nya terhadap T-nya, kita sudah tadi dapatkan ini. Negatif omega K sin omega T, ya, ditambah ini omega M cos omega T. Di sini kan sudah terlihat. Nah, kemudian kita tentukan kembali, kita lakukan operasi seperti biasa, sehingga nanti didapatlah solusi dari yang tak homogennya, yaitu adalah E0 cos omega T per L omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat. Jadi untuk solusi atau penyelesaian lengkapnya itu adalah C cos omega 0 T dikurangi T ditambah N0 cos omega T per L dikali omega 0 kuadrat dikurangi omega kuadrat. Ini merupakan solusi lengkap atau solusi umum dari kasus 3 saat E sama dengan N0 cos omega T. Yang terakhir, saat E-nya sama dengan N0 cos omega T dengan omeganya itu sama dengan akar seperti L. Jadi bedanya tadi kan kasus 3 itu dia saat N0 cos omega T. Tapi di sini dia tambahannya adalah omeganya itu sama dengan akar seperti L. Nah, dengan cara yang sama, kita tulis persamaannya, kita ubah bentuknya, kita sederhanakan menjadi D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah omega kuadrat Q sama dengan N0 cos omega T per L. Nah, perhatikan di sini, karena di sini omeganya sama dengan akar seperti L, implikasinya omega kuadrat sama dengan seperti L. Nah, jadi kita bisa ubah seperti L-nya itu kita jadikan omega kuadrat. Sehingga bisa ubah bentuknya menjadi D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah omega kuadrat Q sama dengan N cos omega T per L. Nah, di sini kita cari solusi homogen terlebih dahulu. Sehingga didapatlah persamaan karakteristik yaitu R kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan 0. Dengan akar-akarnya itu imajiner yaitu plus minus I omega. Nah, penyelesaian homogennya itu seperti biasa adalah A cos omega T ditambah B sin omega T atau bisa diubah menjadi C cos omega T dikurangi theta. Nah, kita lihat ke solusi yang tak homogennya. Kita di ruas kanan punya N0 cos omega T per L lagi, bentuknya cos. Sehingga untuk menentukan persamaan partikulernya kita pilih T dikali K cos omega T ditambah M sin omega T. Kita cari turunan pertambahan keduanya. Nah, seperti biasa kita cari turunannya. Sehingga kita substitusikan di dalam persamaan yang ini. Sehingga didapat hasil akhir untuk solusi yang tak homogen adalah E0 dikali T sin omega T ditambah 2 omega L. Untuk solusi lengkapnya, kita jumlahkan solusi homogen dan juga solusi partikulernya, yaitu C cos omega 0T dikurangi theta ditambah N0T sin omega T per 2 omega L. Nah, ini merupakan solusi lengkap atau solusi umum dari kasus yang keempat di saat E sama dengan N0 cos omega T dengan omega sama dengan akar seperti L. Jadi ada 3 kasus di sini. Yang pertama, itu saat E-nya sama dengan 0, yang kedua saat konstanta, saat yang ketiga saat E-nya sama dengan N0 cos omega T, dan terakhir saat E-nya sama dengan N0 cos omega T dengan omega sama dengan akar seperti L. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.